Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Milati, nomor NIM 1240105100669. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat rahmat kepada kita semua berkat ridhonya. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ifah. Apa itu ifah? Secara etimologis, ifah adalah bentuk masdar dari afa ya'ifu ifah, yaitu berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Selain itu, ifah juga dapat berarti kesucian tubuh. Sedangkan secara etimologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjauhkannya. Menurut Ahmad Muhammad Al-Hufi, ifah adalah nilai dan juga kewibawaan seseorang bukanlah ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya, dan tidak pula ditentukan bentuk rupanya, tetapi nilai dan kewibawaan seseorang justru ditentukan oleh kehormatannya kepada orang lain. Seperti dalam ayat Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qulal mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lal mu'minati yaghudduna minal absarihim wa yahfaduna hum furujahum. Shadaqallahul adzim. Makna ifah. Akan tetapi, tahukah kalian yang dimaksud dengan ifah itu? Ulama menjelaskan tentang orang-orang yang disebut memiliki sifat ifah, yaitu mereka yang selalu melakukan sesuatu dengan aturan syariat, adab, dan etika. Intinya, mereka orang-orang yang selalu menjaga kehormatan diri dari hal yang tercela menurut syariat dan etika. Sifat ifah sangat diperhatikan oleh agama kita. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 273 tentang orang-orang yang meminta-minta kepada keadaan mereka, amat kebutuhan dan lapar. Artinya, tentang orang-orang yang menjaga kehormatan mereka dari suka meminta-minta kepada orang lain, padahal mereka keadaannya sangat membutuhkan dan itu lapar banget ya, tapi mereka tuh gak bisa minta-minta ya, menjaga kehormatan diri padahal mereka membutuhkannya. Jadi artinya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat atau berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya, mereka memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan atau di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Berarti menjaga kehormatan diri kita dari perbuatan yang haram dan dosa menjadi lebih ditekankan kewajibannya.
Contoh menjaga kehormatan diri atau aifah. Adapun contoh nyata untuk menerapkan sifat aifah ini dalam seharian kita dapat bermacam-macam, di antaranya yang pertama, tidak gampang meminta-minta dari harta milik orang lain. Yang kedua, menjaga diri dari perbuatan yang telah Allah Subhanahu wa taala ada dalam Quran surat Yusuf ayat 23. Yang ketiga, menjaga lisan kita dari berbicara kehormatan dan aib orang lain, karena seseorang diharamkan sebagai muslim apabila orang lain dapat selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari 10. Maka selain berusaha untuk sekuat tenaga untuk selalu menahan hawa nafsu agar kehormatan diri kita terjaga dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus memperbanyak doa, berzikir, bertawakal kepada Allah sebagaimana yang biasa dibaca oleh Rasul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afa wal-ghina, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat aifah dan kecukupan. Hadis riwayat Muslim 7079. Adapun contoh ifah untuk orang tua dan pendidik itu ada dua. Yang pertama, pahamkan dengan baik tentang arti dan pentingnya sifat ifah ini kepada anak-anak serta pula contoh mudah dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Yang kedua, beri teladan yang baik dalam mendidik, karena anak hanyalah peniru dari orang dewasa. Dalil aqli aifah berkaitan dengan perintah mengamalkan sikap aifah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut. Yang pertama, perintah menjaga kesucian panca indera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yastaghfiril ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih, yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Quran surat An-Nur ayat 33. Yang kedua, menjaga kesucian jasad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin, yang artinya, hai, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Yang ketiga, menjaga kesucian dari memakan harta orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kuluha israfan wa bidaron ayyakbaru wa ma kana ghaniyan falyastaghfir wa ma kana faqiran falyakulu bil ma'ruf, yang artinya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa atau membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri atau dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin,
maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Quran Surat An-Nisa ayat 6. Yang keempat, menjaga kesucian lisan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Bentuk-bentuk ifah. Agar bisa mengamalkan sikap ifah dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa bentuk ifah yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menjaga kesucian diri. Untuk menanamkan sifat ifah, janganlah mengakui ajakan nafsu atau panggilan syahwat. Nafsu harus dikenakan oleh karena itu sederhanalah dan tundukkanlah nafsu dengan akal sehat. Janganlah mendekatkan hal-hal yang mendorong diri untuk berbuat yang tidak baik. Adapun dalam menjaga kesucian diri terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, menjaga kesucian pasca indera. Yang kedua, kesucian jasad. Yang ketiga, kesucian dari memakan harta orang lain. Yang kelima, kesucian lisan yang tadi saya bacakan dalilnya dan artinya. Setiap muslim dianjurkan untuk selalu berperilaku ifah dengan menjaga kehormatan dirinya. Di antaranya yang pertama, sebagai menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual. Seorang muslim harus menjaga pakaiannya, pergaulannya, dan cara berbicara dengan orang lain. Yang kedua, menjaga kehormatan diri dalam masalah harta. Seorang muslim tidak boleh meminta-minta selagi dia masih mampu kayak bisa bekerja, menafkahi keluarga secara secara dia bekerja keras. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri dalam hubungan dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Seorang harus betul-betul menjauhkan segala bentuk ketidakjujuran. Yang kedua, adapun membimbing jiwa menuju kearifan. Agar seseorang muslim ini memiliki sifat ifah, maka harus melakukan usaha-usaha untuk membimbing jiwanya dengan melakukan dua hal sebagai berikut. Yang pertama, memalingkan jiwanya dengan ketergantungan kepada orang lain atau makhluk dengan menjaga kehormatan diri sehingga membimbing berharap mendapat apa yang ia inginkan, hingga ia meminta kepada orang lain, baik secara lisan maupun keadaan. Yang kedua, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada kecukupannya yang diberikan kepada Allah. Allah memberikan segini, yaudah kita manfaatkan dengan baik, kita kelola dengan baik agar bisa menjaga dirinya dari perbuatan ifah tersebut. Keutamaan ifah. Seseorang yang memiliki sifat ifah adalah orang yang biasa menahan diri dari perkara-perkara yang dihalalkan ataupun diharamkan walaupun jiwanya cenderung kepada perkara tersebut. Oleh sebab itu, sifat ini perlu diperhatikan sejak masih kecil atau anak-anak sehingga memiliki kemampuan dan daya tahap terhadap keinginannya yang tidak semua harus diturutin oleh orang tuanya, karena membahayakan saat dia dewasa nanti. Sifat ifah
akan lahir sifat-sifat mulia, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat orang lain. Yang kedua, memiliki keinginan yang sederhana atau biasa disebut qanaah, untuk tunduk dengan keinginan yang baik. Yang ketiga, dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungan antara kita dengan orang lain atau tetangga kita, atau dengan teman kita, sahabat kita. Yang keempat, mewujudkan rasa persamaan martabat dan sederajat manusia. Yang kelima, dapat membawa pada tingkat ketakwaan yang tinggi. Yang keenam, saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.